senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita bahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nah, sebelum kita lanjutkan bab yang baru, itu bab al-hathu ala al-izdiyad min al-khairi fi awakhiri al-umur, itu bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Terlebih dahulu untuk bab yang sebelumnya mujahadah, masih ada satu hadis yang belum kita bahas, hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-17 atau hadis yang ke-111 dari awal. An Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz, An Rabi'ah ibn Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, An Abi Dzar Jundub ibn Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala, jadi diriwayatkan beliau dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, jadi hadis diriwayatkan Nabi dari Allah disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Nah, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, jadi Allah azza wa jalla mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman tersebut diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Dan kemudian Allah menjadikan kezaliman itu diharamkan. Diharamkan di antara hamba-hambanya. Di antara hambanya satu dengan yang lain itu tidak boleh saling menzalimi. Saling menzalimi, baik menzalimi dengan tangannya, dengan lisannya, atau dengan apapun. Menzalimi dengan tangannya, misalkan memukul temannya yang tidak bersalah, mencubit temannya. Menzalimi dengan lisannya, misalkan dengan menjelek-jelekan temannya, memfitnah temannya dan sebagainya. Ini diharamkan di antara sesama hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya ibadi, kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian semua adalah dhalun, tersesat, illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan hidayah padanya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya sesat, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku beri petunjuk padanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka senantiasa kita diperintahkan untuk minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan fastahduni ahdikum,
maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu, pada kalian. Nah, maka dalam setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Minta petunjuk kepada Allah Ta'ala di setiap hari, karena kita ini membutuhkan hidayah, membutuhkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya ibadi, qulukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, kalian semua ja'iun, lapar, illa, kecuali man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku berikan makan. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ini juga menunjukkan bahwasanya rezeki berupa makanan ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada Allah, dan kalau seandainya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa makanan, maka hendaknya kita mensyukurinya. Kemudian, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu ar, yaitu telanjang, illa, kecuali man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, bil laili wan nahar, di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya. Nah, jadi Allah mengatakan bahwasanya kita itu semuanya melakukan dosa, baik di waktu siang maupun di waktu di waktu malam. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Maka kewajiban kita yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, sesungguhnya kalian, lan tablughu dhurri fatadhurruni, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadaku. Jadi apapun yang kita lakukan maka tidak akan memberikan bahaya kepada Allah Ta'ala, tidak akan merugikan Allah Ta'ala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat untukku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan yang paling akhir, insakum wa jinnakum, baik manusia dan jin di antara kalian, manusia yang paling awal sampai yang paling akhir, jin dari yang paling awal sampai paling akhir semuanya, kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada di atas ketakwaan salah seorang di antara kalian yang paling takwa. Jadi semuanya jadi orang bertakwa, paling takwa semuanya. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Jadi kalau semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang bermaksiat, tidak ada satupun yang durhaka, itu tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang yang paling pertama di antara kalian dan yang sampai yang paling akhir, insakum wa jinnakum,
manusia di antara kalian dan jin di antara kalian kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, yaitu berada di atas hati orang yang paling fajir, paling jahat di antara kalian. Nah, maksudnya semuanya sama jahat semua. Sama seperti orang yang paling jahat. Maka Allah mengatakan ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Nah, jadi kalau sebaliknya kita semua durhaka kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang taat sama sekali kepada Allah Ta'ala, semuanya berbuat jahat, nah, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, kalau seandainya manusia yang paling awal di antara kalian sampai yang paling akhir, insakum wa jinnakum, manusia dan jin di antara kalian, qamu ala sa'idin wahidin, jadi mereka semuanya berdiri di satu tempat, satu lembah yang luas. Nah, kemudian fasa'aluni, kemudian semuanya minta kepadaku. Semuanya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua manusia dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dan semua jin dari yang paling awal sampai paling akhir. Berapa juta bahkan mungkin triliunan manusia dan jin, semuanya minta bersama-sama kepada Allah Ta'ala. Nah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian aku berikan kepada semua manusia permintaannya. Tentunya di antara sekian banyak makhluk manusia dan jin minta, apakah semuanya permintaannya sama? Tentunya tidak. Dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah, baik manusianya maupun jinnya, tentunya permintaan mereka berbeda-beda. Ada yang minta rezekinya dilancarkan, ada yang minta keturunan, ada yang minta diberikan kesehatan dan sebagainya. Nah, semuanya minta dengan permintaan masing-masing. Nah, kemudian semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengatakan ma naqasa dzalika mimma indi, semuanya itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Padahal Allah sudah memberikan permintaan bagi semua jin, semua manusia. Semua permintaannya diberi. Tapi yang demikian tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kecuali kama yanqusu makhitu idza udkhilal bahr, kecuali hanya seperti berkurangnya air apabila dimasukkan ke dalam seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan. Kita punya jarum satu kecil, dimasukkan ke lautan, kemudian kita ambil jarumnya, berkurang nggak air yang ada di laut? Berkurang. Berapa liter? Sangat sedikit sekali air yang nempel di jarum tadi. Sangat sedikit sekali. Terlihat nggak berkurangnya air? Sama sekali nggak kelihatan. Karena saking sedikitnya. Sama dengan apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua permintaan dari hamba-hambanya, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya, dari yang paling awal sampai yang paling akhir nanti, semuanya minta, semuanya dikasih, itu tidak mengurangi apa di sisi Allah Ta'ala sama sekali, kecuali hanya sedikit sekali. Nah, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian, uhsihalakum, yang aku hitung untuk kalian. Summa uwafikum iyyah, kemudian aku akan berikan balasan untuk kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan balasannya kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapatkan yang selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi akan memberikan balasan untuk amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, sesuai dengan amalan yang
kita lakukan. Kalau kebaikan maka kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Tapi sebaliknya kalau amalan-amalan yang kita lakukan adalah amal keburukan, maka kita juga akan mendapatkan balasan berupa keburukan. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan kebaikan karena kita beramal baik, maka alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita ketika di hari akhir nanti mendapatkan ternyata banyak amalan-amalan keburukan kita sehingga kita mendapatkan balasan berupa siksa dari Allah taala, siapa yang salah? Apakah Allah? Tidak, tapi kita sendiri. Maka Allah mengatakan fala talumanna illa nafsa. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya nazzahallahu nassahu anil zulmi wa harramahu ala ibadihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maksudnya apa? Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian Allah juga mengharamkan kezaliman itu di antara hamba-hambanya. Tidak boleh kita berbuat zalim. Tidak boleh kita berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim artinya apa? Zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna zalim. Nah, maka zalim pada saudaranya, misalkan saudaranya kan harusnya kita berbuat baik kepadanya, kok kemudian kita perlakukan dengan buruk, nah ini namanya zalim. Teman kita punya uang, uang tersebut menjadi hak milik dia, kemudian kita ambil, jadi milik kita, kita curi, ini namanya zalim. Seperti ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya kezaliman, karena ini berkaitan dengan hak saudara kita, maka kita wajib untuk menyelesaikan ketika kita masih di dunia ini. Kalau kita pernah menzalimi teman kita, menyakiti teman kita, kita minta maaf. Kalau kita pernah ngambil hak milik saudara kita, mengambil uang, ambil barang, pakai sandal milik temannya enggak izin, zalim enggak? Zalim, ini itu masuk ke zaliman. Maka ember punya temannya enggak izin, padahal mau dipakai sendiri, ini namanya zalim. Maka kalau kita pernah melakukan seperti itu, harusnya apa? Kita selesaikan, kita minta maaf. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak kita selesaikan di dunia ini, nanti akan diselesaikan di hari akhir. Kita pernah ngambil harta milik saudara kita di dunia, tidak kita kembalikan, nanti akan kita kembalikan di akhirat. Dengan apa mengembalikannya? Yaitu dengan amalan-amalan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kita yang enggak punya harta, enggak punya uang. Tapi Nabi mengatakan bukan itu. Tapi siapa? Siapa orang muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin was siyamin was zakat." Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan sebagainya. Tetapi apa? Dia berbuat zalim kepada orang lain. Mencaci, mencela saudaranya, memukul, menyakiti saudaranya, bahkan sampai membunuh saudara dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang-orang yang dizalimi tadi di hari akhir menuntut balas. Akhirnya apa? Diberikan haknya. Dengan diambil amalan kita, pahala kita diberikan kepada orang tadi. Di sholat kita diambil, kasihkan orang yang pernah kita zalimi.
puasa kita diambil dikasihkan kepada orang yang pernah kita. Terus seperti itu. Nah, kalau kita banyak berbuat zalim kepada saudara kita, bisa jadi amalan kita akhirnya apa? Habis. Terus gimana kalau habis? Kalau habis maka orang-orang yang pernah kita zalimi diambil dosanya diberikan kepada kita. Orang yang dulu di dunia pernah kita ambil jajannya, kita makan, di akhirat dia datang diminta pada kita, kita sudah nggak punya pahala, diambil dosanya diberikan kepada kita. Nah, maka ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kalau sudah terlanjur, maka kita selesaikan di dunia ini. Kalau berupa hak dari saudara kita, ya kita kembalikan atau minta diikhlaskan. Kalau itu berupa kehormatan saudara kita, pernah mencaci maki, pernah memfitnah, pernah menyakiti dan sebagainya, maka kita minta maaf. Mumpung masih ada kesempatan. Karena nanti kalau sudah di hari akhir tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk minta maaf. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu masyru'iyatu as-sa'i bi talabil hidayah maqrunan bid du'a wa tadarru' ila Allah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya usaha dengan meminta hidayah disertai dengan doa. Ya, disyariatkannya as-sa'i, usaha. Bagaimana usahanya? Usahanya ya minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Allah mengatakan apa? Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah padaku, maka aku akan memberi. Nah, jadi hidayah itu dicari. Hidayah itu dicari, diminta kepada Allah taala. Nah, jadi harus ada usaha. Nah, di antara bentuk mencari hidayah itu dengan talabul ilmi, dengan mencari ilmu. Baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil yaitu ar-rizqu min indillah. Rezeki itu berasal dari Allah. Nah, ar-rizqu min indillah biyadihi. Ya, rezeki itu di sisi Allah, di tangan Allah. Fayan bagi tahsiluhu bi akhdil asbabi al-kasbi al-masyru' wa du'a ila Allah. Maka untuk mendapatkannya yaitu dengan usaha yang disyariatkan, yang dibolehkan, dan doa kepada Allah. Rezeki itu adalah dari Allah, di tangan Allah, maka harusnya dicari dengan usaha dan doa. Nah, harus disertai dengan usaha dan doa. Ya usaha, kerja, kemudian disertai dengan doa. Jadi bukan cuma berdoa toh. Berdoa nggak mau kerja, nggak bisa seperti itu. Atau sebaliknya, usaha toh tapi nggak mau berdoa pada Allah Taala, bukan seperti itu. Ini orang yang sombong seperti itu. Nah, maka kita harus dua-duanya, ya bekerja, usaha, dan juga berdoa. Nah, baik, kemudian tadi dikatakan bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah Taala. Maka seberapapun rezeki yang Allah berikan, maka hendaknya kita terima. Termasuk tadi makanan. Ya. Makanan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita itu hanya sebagai jalan lantaran saja sampainya makanan kepada kita. Hakikatnya yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ketika di hadapan kita ada makanan dan ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu mensyukurinya. Itu menerima apa yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita dan Allah juga sudah mengatur seberapa banyak rezeki yang kita dapatkan.
Berupa apa rezeki yang kita dapatkan? Maka makanan yang ada di hadapan kita itu rezeki. Maka hendaknya kita qanaah, kita terima. Kita terima adanya itu ya kita makan. Nah, tidak boleh kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu al-'abdu fakirun ila maulahu fi syatta syu'uni. Bahwasanya seorang hamba ini membutuhkan Allah, membutuhkan Rabb-nya dalam semua urusannya. Jadi kita ini sebagai hamba ini membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan kita. Ya, kabiriha wa saghiriha wa jaliliha wa hakiriha. Baik urusan yang besar maupun urusan yang kecil. Maka diharuskan kita bersandar kepada Allah Ta'ala dalam setiap urusan kita. Jadi kita senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam mencari rezeki, dalam usaha agar sehat dan sebagainya, kita butuh pertolongan dari Allah. Termasuk dari perkara-perkara yang kecil. Di antara apa? Minum misalkan. Minum perkara yang kecil. Tapi kita bisa minum itu karena pertolongan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa melakukannya. Meskipun minuman, makanan sudah di hadapan kita, kalau Allah tidak menghendaki, bisa kita makan, minum? Tidak bisa. Kita bisa makan, kita bisa minum, itu pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita dalam semua urusan kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di setiap amalan yang kita lakukan, kita diperintahkan untuk memulai dengan membaca bismillah. Di antara makna bismillah yaitu untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita butuh pertolongan dari Allah. Sampai pada perkara-perkara kecil seperti makan, minum, kita butuh pertolongan dari Allah. Nah, dulu ada seorang yang menceritakan kepada kami, di pagi hari dia mau sarapan, sudah ada sarapannya, sudah ada nasi goreng, ya, sudah disediakan, sudah diambil di tangan, dari bawah tangan. Tiba-tiba apa? Qaddarallah, ketika itu Allah menghendaki ada gempa bumi. Nah, ada gempa bumi. Nah, maka apa yang dilakukan? Dia di dalam rumah ini, kemudian terasa goyang. Maka apa yang dilakukan? Biasanya orang akan keluar. Ia keluar dari rumah. Sampai di depan pintu, pas di depan pintu, apa yang terjadi? Ada genteng jatuh pas di piringnya. Pas di piringnya, sehingga piringnya apa? Jatuh, tumpah semua nasinya. Ini orang mau makan, makanannya sudah di depan mata. Tinggal apa? Nyuapkan makanan ke mulut. Tapi ternyata apa? Allah tidak menghendaki demikian, sehingga dia tidak jadi makan. Nah, jadi demikianlah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita butuh pertolongan dari Allah. Meskipun dalam perkara-perkara yang kita anggap sepele. Kita belajar di sini. Jangan lupa kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan mentang-mentang kita merasa pinter. Ya, barangkali Allah memberikan karunia kepada kita, kelebihan kita, kecerdasan otak, mudah ngapal, mudah paham. Iya, barangkali seperti itu. Tapi jangan kemudian kita bersandar pada diri kita. Jangan kita bersandar pada kepintaran kita, kecerdasan kita, kuatnya hafalan kita, enggak. Harusnya apa? Kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini dalam semua urusan. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya Allah la yanfa'uhu ta'atun wa la tadurruhu maksiyatun. Bahwasanya maksiat dan ketaatan
ketaatan itu tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah, dan sebaliknya maksiat tidak bisa merugikan atau memberikan madarat bagi Allah Ta'ala. Ketaatan tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah, dan kemaksiatan tidak bisa memberikan madarat, bahaya bagi Allah Ta'ala. Nah, maksudnya kalau semua hamba itu taat pada Allah, bagaimana tadi dijelaskan, itu nggak ada manfaatnya bagi Allah, tidak bermanfaat. Nah, dan sebaliknya kalau semua hamba itu durhaka kepada Allah, ini juga tidak merugikan Allah Ta'ala. Nah, dan yang wajib bagi seorang hamba yaitu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi perbuatan maksiat. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya bahwasanya al-insanu fa'ilun mukhtarun lil a'mali. Banyak seorang manusia itu pelaku amalan yang dia diberikan pilihan. Ya, seorang itu adalah pelaku amal yang dia diberikan pilihan. Walidzalika, oleh karena itu, fahuwa muhasabun aliyah. Oleh karena itu dia akan dihisab karena amalan dia lakukan. Jadi kita misalkan punya punya peso. Kita gunakan untuk apa peso itu? Bisa jadi kita gunakan untuk masak di dapur, racang sayuran, racang macam-macam. Untuk apa? Bantu teman-temannya. Maka itu menjadi kebaikan. Tetapi sebaliknya bisa juga kita gunakan peso untuk nyongkel lemari temannya, ngambil barang, ambil uang punya temannya. Berarti kita punya pilihan. Kita bisa gunakan untuk kebaikan, demikian juga bisa kita gunakan untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Berarti apa kita melakukan itu, melakukan apa yang kita pilih, berarti memang suatu apa? Pilihan pilihan kita. Nah, maka oleh karena itu apa? Kita akan diberikan balasan atas apa yang kita pilih tadi. Kalau kok kita milih, kita gunakan peso kita untuk melakukan perbuatan maksiat, maka kita akan dihisab karenanya. Nah, baik, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, dan ini hadis yang terakhir dalam bab mujahadah. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-12, al-hassu ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur, yaitu anjuran, bab tentang anjuran untuk memperbanyak kebaikan fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur. Di akhir-akhir umur itu maksudnya yang sudah berusia lebih, ya. Nanti disebutkan di sini yaitu 60-an, ya. Nah, jadi kalau seorang ini sudah berumur itu sekitar 60-an, maka ini diperintahkan dalam syariat untuk menambah ketaatan, menambah amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang bisa menyebabkan dia mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla di akhir umurnya. Karena manusia ini bergantung pada bagaimana kondisi akhirnya. Kalau akhir hidupnya diakhiri dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka insyaallah kebaikan baginya. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya akhir hidupnya diakhiri dengan keburukan, maka itu juga merupakan keburukan baginya. Maka hendaknya seorang berupaya itu untuk mengakhiri kehidupannya itu dengan kebaikan, menutup kehidupannya dengan kebaikan. Nah, baik, jadi di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi beberapa dalil berkaitan dengan bab ini. Yang pertama dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang mana pada umur tersebut orang yang berpikir bisa dia gunakan untuk berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian nadhir, memberi peringatan. Jadi ayat ini membahas tentang orang-orang kafir di hari akhir nanti. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, la yuqdha alaihim fayamutun, bagi mereka itu neraka jahanam yang mana di dalam neraka jahanam mereka itu tidak dibinasakan sehingga mereka kemudian mati. Ya. Jadi mereka diazab tapi tidak sampai mati. Kenapa kok nggak sampai mati? Karena kalau sampai mati nanti nggak terasa lagi siksanya. Diazab dengan berbagai macam azab siksa, tapi nggak sampai mati. Nah, tetapi juga wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan juga tidak diringankan dari mereka siksaan untuk mereka. Disiksa terus seperti itu, nggak mati, dan siksaannya apa? Tidak diringankan. Nah, maka bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Wa kadzalika najzi kulla kafur, dan demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Nah, ini orang kafir nanti di hari akhir. Maka kemudian apa yang mereka lakukan? Wahum yastarikhuna fiha, kemudian mereka berteriak di dalam neraka, mengatakan, Rabbana akhrizna, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Karena apa? Beratnya siksa yang mereka terima. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dulu kami lakukan. Ini apa? Orang-orang kafir menyesali perbuatan mereka ketika di dunia, kenapa enggak melakukan kebaikan. Tapi penyesalan ketika itu tidak bermanfaat. Maka Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak memanjangkan umur kalian? Jadi di dunia dulu sudah diberi umur. Nanti disebutkan di situ, dimaksud dengan nu'amirkum, memberikan umur pada kalian yang cukup digunakan untuk berpikir, yaitu ada yang mengatakan 60 tahun. Nah, jadi kenapa enggak digunakan ya? Diberi umur sampai 60 tahun, kenapa ya enggak digunakan untuk mikir? Untuk memperhatikan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa tidak digunakan untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi yang diutus pada mereka, kemudian mereka mengikutinya sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari umur yang Allah berikan tersebut. Wa ja'akumun nadhir, bahkan apa? Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Nah, telah datang kepada kalian yaitu pemberi peringatan. Nah. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwasanya kita di dunia ini telah diberikan kesempatan berupa umur yang seandainya kita memanfaatkan umur tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat darinya. Jika kita memanfaatkan umur kita tersebut selama hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ternyata orang-orang kafir tidak demikian. Sudah diberikan umur oleh Allah sampai panjang, tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka tidak mau merenungkan, tidak mau berpikir mana yang baik yang harusnya dia lakukan. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka,
Sehingga akhirnya di hari akhir mereka dimasukkan Allah dalam nerakanya, waliyadzubillah. Nah, kemudian dikatakan di sini, disebutkan dalam ayat nu'ammirkum, kami memberikan umur, memanjangkan umur kalian. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud nu'ammirkum, memberikan umur pada kalian, maksudnya awalam nu'ammirkum sittina sanatan. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian 60 tahun. Nah, dan ini dikuatkan dengan hadis yang insyaallah nanti disebutkan. Bahasanya kebanyakan umur dari umat Nabi itu adalah 60 tahun. Wa qila ma'nahu 18 sanatan. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu 18 sanatan, yaitu 18 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Wa qila 40 sanatan, ada yang mengatakan juga 40 tahun. Ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Kalbi dan Masyruq. Dan dinukilkan juga dari Ibnu Abbas. Dan mereka wa naqalu anna ahlal Madinah, dan mereka menukilkan bahwasanya penduduk Madinah kanu idza balagha ahduhum 40 sanatan tafarraqa lil ibadah. Bahwasanya penduduk Madinah dulu apabila sudah mencapai 40 tahun, maka mereka memfokuskan diri mereka untuk beribadah. Wakilah wa al-bulu, ada yang mengatakan yang dimaksud memberikan umur di sini yaitu sampai dewasa. Nah, di sini disebutkan apa? Perbedaan pendapat dari para ahlul ilmi tentang dimaksud memberikan umur berapa. Nah, memberikan umur berapa? Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan sampai dewasa. Tapi yang jelas seberapapun, nah, maka hendaknya selama kita masih hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Terus seperti itu, karena kita tidak tahu sampai kapan ajal akan datang. Yang namanya kematian adalah merupakan apa? Rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Apakah kematian itu harus nunggu sudah tua? Harus nunggu 60 tahun? Tidak. Betapa banyak yang belum mencapai 40 tahun sudah meninggal. Bahkan masih anak-anak usia SD, SMP meninggal banyak. Maka jangan kemudian wah saya masih panjang. Sekarang masih berapa? 13 tahun, 15 tahun. Kalau 60 tahun berarti masih 15 tahun lagi. Nah, kemudian apa? Wah, sekarang mumpung masih lama, sekarang maksiat dulu. Nanti tobatnya kalau sudah 60 tahun. Bukan seperti itu. Nah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Bisa jadi 60 tahun, bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 1 tahun ke depan. Bisa jadi sebulan, bisa jadi nanti. Tidak ada yang tahu. Nah, maka selama kita masih hidup, ini kita manfaatkan untuk memperbanyak kebaikan. Dan lebih khusus lagi, orang yang sudah sampai pada batasan yang tadi disebutkan. Yang mengatakan 40, ada 60. Nah, ini harusnya apa? Lebih memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, fatufillah rahimani wa rahmatullah. Barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.